Perkenalkan, nama saya Reynaldi Saputra Panggabean dengan NIM 521251083. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Salam semua. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat gereja dan perannya. Yang pertama, definisi gereja dan dasar Alkitabiah. Gereja berasal dari kata eklesia yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Dalam Alkitab, gereja adalah komunitas orang percaya yang mengakui Kristus sebagai Tuhan. Ayat-ayat seperti Matius 16 ayat 18, 1 Korintus 12 ayat 27, dan Efesus 2 ayat 19-22 menegaskan gereja sebagai tubuh Kristus dan bangunan rohani milik Allah. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah anggota tubuhnya. Setiap anggota memiliki fungsi dan karunia berbeda, namun saling melengkapi. Keharmonisan dan pelayanan bersama menjadi ciri utama gereja sebagai tubuh rohani. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan atau koinonia. Persekutuan berarti berbagi hidup dalam doa, pengajaran, solidaritas, dan pertumbuhan rohani. Gereja mula-mula atau Kisah 2 ayat 42-47 menjadi contoh hidup berbagi, saling menolong, dan berkomitmen menjaga kesatuan. Yang keempat, fungsi dan misi gereja. Fungsi utama gereja meliputi ibadah kepada Allah, pengajaran firman, pemuritan untuk kedewasaan iman, diakonia bagi yang membutuhkan, penginjilan sesuai amanat agung. Misi gereja adalah turut serta dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Yang kelima, struktur dan tata kelola gereja. Bentuk organisasi bisa berbeda, tetapi prinsip utamanya adalah kepemimpinan yang melayani, integritas pemimpin, dan disiplin gereja demi kemurnian ajaran dan kesaksian. Yang keenam, sakramen gereja baptisan dan perjamuan Tuhan. Menyatakan identitas baru dalam Kristus serta mengingatkan pengorbanannya. Sakramen mempererat kesatuan jemaat dalam iman dan pengharapan. Yang ketujuh, peran jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipanggil hidup dalam integritas, kasih, dan pelayanan, baik di keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Iman pribadi harus tampak melalui tindakan nyata. Yang ke-8, tantangan gereja masa kini. Gereja menghadapi sekularisasi, individualisme, konsumerisme, rohani, polarisasi, dan menurunnya partisipasi. Gereja perlu kreatif tetapi tetap setia pada firman. Yang ke-9, aplikasi praktis bagi gereja lokal. Gereja perlu memperkuat pembinaan iman, meningkatkan pelayanan sosial, melatih pemimpin, menjaga kesatuan, dan mengembangkan penginjilan yang kontekstual dan relevan. Jadi kesimpulan gereja adalah komunitas rohani yang dipanggil Allah untuk memuliakannya, membina umat, dan menjadi saksi Kristus. Gereja harus terus bertumbuh dalam kasih, kesatuan, dan pelayanan sambil menjawab tantangan zaman dengan kebijaksanaan dan kesetiaan pada firman Tuhan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih semuanya. Salam.